Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kalkulus 2 yaitu luas daerah. Pada pertemuan ini kita akan membahas luas daerah bangun yang tidak beraturan ya. Bagaimana cara kita untuk mencari luas bidangnya. Konsepnya adalah tidak semua bentuk bisa dicari dengan menggunakan rumus persamaan bangun datar biasa seperti segi 4, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Misalkan kita punya luas pulau, misalnya luas pulau itu jelas tidak beraturan. Bagaimana seseorang bisa mencari luas suatu bentuk yang tidak beraturan seperti pulau itu ya. Caranya bisa dilakukan dengan membagi-bagi bidang tersebut yang akan kita cari luasnya dengan grid ya. Grid itu kotak-kotak dengan luasan tertentu. Kemudian dari hasil pengamatan kita akan totalkan semua luas grid yang mengisi bidang tersebut. Nah, hasil yang didapat dari cara ini nanti berupa pendekatan karena ada beberapa asumsi ya, karena bentuknya tidak beraturan tadi. Tapi kita hanya bisa mendekati berapa luas daerah tersebut. Untuk memperbesar ketelitian, karena tadi berupa pendekatan, maka yang kita bisa lakukan adalah memperkecil gridnya atau membuat grid yang lebih banyak ya. Jadi intervalnya nanti kita buat lebih kecil. Nah, misal gini ya, ini suatu bidang bentuk seperti awan ini ya, kemudian ini ya satu grid itu satu kotak-kotak tadi, ini ukurannya 1 cm persegi misalnya, ini 1 cm persegi. Nah yang biru, nah daerah biru ini adalah dimana kotak ini penuh ya. Nah di sini yang biru itu kalau dihitung 41 buah, artinya yang ini yang terpakai ini adalah 41 cm persegi yang kotak biru ini. Tinggal ditambahkan yang putih ya, ditambahkan yang putih ini nanti ya. Misal kotak pertama, kotak nomor 1 yang terpakai di sini diperkirakan 0,4 bagian misalnya. Ini mendekati ya, tanda bukan sama dengan tapi dia mendekati, kira-kira adalah 0,4 cm persegi ya. Dimana tahunya ya kita kira-kira mungkin bisa. Yang kotak kedua misalnya diperkirakan ini setengah bagian dari semuanya ya, artinya setengah cm persegi. Kotak ketiga hampir penuh 0,9 misalnya, dan seterusnya. Ditambahkan semua kotak yang putih ini, kita akan mendapatkan total berapa luas benda ini. Itu jadi bisa dicari dengan cara grid ini. Tugas Anda yang pertama adalah Anda cari kertas milimeter blok ya. Dalam kertas milimeter blok itu kan ada garis tebal 1 cm per 1 cm, ada yang kotak yang lebih kecil per mili. Nah, kemudian Anda cetakkan, gambarlah telapak tangan Anda, kemudian hitunglah luas bidang telapak tangan Anda tersebut. Anda bisa fotokan hasilnya dan diupload di e-learning di hari Kamis 2 April 2020. Oke, itu untuk sistem grid ya. Nah, selanjutnya dalam bidang teknik, kita tahu banyak grafik yang terlibat di dunia teknik ya. Nah, terkadang kita memerlukan mengetahui luas bidang yang dibatasi oleh grafik tersebut ya. Konsepnya adalah mirip dengan metode grid, yaitu membagi-bagi, typo nih, membagi-bagi grafik menjadi beberapa bagian. Konsepnya mirip ya, jadi dibagi-bagi beberapa segmen atau beberapa sektor. Metodenya ada 3.
ada metode trapezoidal, ada yang mid ordinat, ada aturan Simpson, ada 3. Kita bahas dulu yang satu persatu. Aturan trapezoidal ya. Ini ada bidang tidak beraturan, grafik ya. Kita diminta mencari berapa luasan P, Q, RS ya. Caranya adalah kita membagi daerah dengan interval yang sama. Nah, ini dari PQRS kita bagi-bagi dengan interval yang sama. Misalnya lebar intervalnya D. Lebar intervalnya adalah D. Kemudian kita hitung berapa tinggi grafik tiap-tiap garis, tiap-tiap segmen ya. Ini Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai Y7 di sini. Nah, luasan grafiknya adalah luasan ini keseluruhannya adalah lebar intervalnya, berapa lebarnya, yaitu D, interval satu segmen. Kemudian ini D dikalikan setengah kali ordinat pertama ditambah ordinat terakhir ya. Di sini yang pertama Y1 ditambah Y7 dibagi 2. Yang pertama dan terakhir dijumlahkan dibagi 2. Kemudian ditambah seluruh jumlah ordinat sisanya. Jadi Y2, Y3, Y4 dan seterusnya sampai Y6 ya, 2 dan 4 karena Y7-nya sudah terpakai. Jadi luas itu adalah untuk metode trapezoidal, lebar interval dikalikan setengah kali jumlah pertama dan terakhir ditambah jumlah sisanya. Itu adalah metode trapezoidal. Nanti kita paparkan contohnya ya. Kemudian ada aturan mid ordinat. Misalnya kita mencari luas A, B, C, D yang tidak beraturan ini ya. Sama konsepnya, kita bagi dengan beberapa interval dengan lebar D ya, dengan lebar D. Kemudian bedanya dengan trapezoidal, aturan mid ordinat ini akan memerlukan kita mencari nilai tengah dari tiap segmen ya. Nah, jadi dalam interval yang pertama di sini kita ambil titik tengahnya, kita tarik garis ke atas ketemu dengan grafik ini, berapa panjangnya Y1. Nah, mid itu artinya tengah ya. Jadi kita mencari titik tengah dari tiap-tiap segmen yang ada. Ini garis putus-putus ini ya. Ini titik tengahnya. Luas daerahnya adalah ABCD, itu adalah lebar interval D-nya berapa tiap segmen dikalikan jumlah semua ordinat tengah Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai Y6 ya. Kita mencari berapa nilai tengahnya, kita jumlahkan, kita kalikan dengan intervalnya. Ini adalah aturan mid ordinat. Yang ketiga adalah aturan Simpson ya. Aturan Simpson kita untuk misalnya mencari luas PQRS sama dengan soal metode yang pertama tadi trapezoidal, kita bagi segmennya, syaratnya adalah berjumlah genap. Perhatikan ya, jumlahnya adalah genap, 1 sampai 6 dia genap, 1 sampai 8 dan seterusnya. Berupa dia jumlahnya genap ya. Dengan sama dengan metode trapezoidal, kita cari tinggi Y1, Y2, Y3 dan sampai Y7. Bedanya adalah rumusnya atau persamaan mencari luasnya adalah sepertiga dikalikan lebar interval. Lebar interval tadi D dibagi 3, D dibagi 3 atau dikalikan sepertiga sama. Kemudian jumlah dikalikan ordinat pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir Y1 dan Y7 dijumlahkan. Kemudian ditambah 4 kali jumlah ordinat genap. Jadi yang genap ini 2,